dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Kalian jangan cemas. Percayalah kepada Allah dan kepadaku juga. Di rumah Bapakku ada banyak tempat. Seandainya tidak demikian, pasti kukatakan kepadamu. Sungguh, aku pergi menyediakan tempat bagimu. Setelah aku pergi dan menyediakan tempat itu, aku akan kembali dan menjemput kalian, supaya di mana aku berada, di situ pula kalian berada. Kamu tahu kemana aku pergi dan kamu tahu jalannya." Lalu Thomas berkata kepada Yesus, "Tuhan, kami tidak tahu kemana Tuhan pergi. Bagaimana mungkin kami tahu jalannya?" Yesus menjawab, "Aku inilah jalan, kebenaran dan kehidupan. Hanya melalui aku orang dapat sampai kepada Bapa." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, jika kita mati dengan Dia, kita akan hidup dengan Dia. Ibu Yosefa Lenata Lamas telah mati dengan Dia, yaitu Yesus, dan kini hidup pula dengan Dia. Misteri kematian tak pernah kita pahami sesungguhnya. Tak seorang pun yang bisa menundanya, apalagi menghentikannya. Hanya kematian yang pasti yang kita pikirkan selama hidup di dunia ini. Kapan, bagaimana, dan di mana tak pernah kita ketahui. Tetapi kematian adalah hal yang tidak bisa dihindari. Kematian selalu meninggalkan rasa sedih, duka, lara, ketakutan, kecemasan, tangisan. Tapi apakah sesungguhnya kematian ragawi kita ini adalah akhir dari sebuah kehidupan? Seorang filsuf mengatakan bahwa manusia itu sebagai adat menuju kematian. Bagi manusia yang sejati, ketika sadar bahwa ia akan mati, maka dia menjadi manusia yang sesungguhnya sebagai manusia. Namun iman Kristiani melihat lebih dalam dari sekedar kematian ragawi. Iman Kristiani melihat bahwa kematian bukanlah akhir dari kehidupan itu sendiri. Raga, fisik, jasmani boleh mati, tetapi jiwa kita tetap hidup selama-lamanya. Kematian justru menjadi pintu gerbang menuju kehidupan yang sesungguhnya, yaitu hidup abadi. Kemana kita menuju
Yesus dalam Injil Yohanes lainnya mengatakan, "Akulah kebangkitan dan kehidupan. Barang siapa percaya kepadaku, meskipun ia sudah mati akan hidup. Mati raganya, jiwanya tetap hidup." Ibu Yosefa tak berdaya, tak lagi berkuasa terhadap tubuhnya, tetapi dia tetap hidup oleh jiwanya. Atas keyakinan sabda Tuhan itulah kita berdoa untuk agar bacaan Injil yang kita dengarkan tadi, bahwa di rumahku ada banyak tempat, sungguh dapat didiami, karena kesanalah dia pergi. Bagaimana dia bisa sampai kepadanya? Yesus mengatakan, "Aku inilah jalan, aku inilah kebenaran, dan aku inilah kehidupan." Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, peristiwa malam ini memang meninggalkan duka, terutama oleh orang-orang yang sangat mencintai dan yang dicintai, bahkan juga oleh saudara-saudari kita semua yang mengenalnya, sedih karena berpisah dengannya. Namun Ibu Yosefa mau meninggalkan pesan kepada kita melalui sabda Tuhan ini. Jika kita mati dengan Dia, kita akan hidup bersama dengan Dia. Melalui sabda ini yang dimaksud bukan kematian fisik, melainkan kematian terhadap dosa. Ibu Yosefa ingin mengajak kita untuk meninggalkan cara hidup lama kita, egoisme kita, kebencian dan kesombongan kita. Juga ingin mengatakan bahwa mati terhadap diri kita sendiri, seperti Kristus bersabda, "Kalau kamu mau mengikuti aku, pikulah salib, menyangkal diri dan ikutlah aku." Dengan demikian, hidup dalam persatuan dengan Kristus dalam penderitaannya berarti ikut mati bersama Dia. Hidup dengan Dia memiliki dua dimensi, kini dan yang akan datang. Kini, hidup baru yang penuh damai, harapan, pengharapan dan kasih. Hidup yang dibimbing oleh roh, bukan oleh hawa nafsu manusiawi. Dan hidup yang akan datang adalah pemenuhan janji Kristus akan kebangkitan, persatuan abadi dengannya dalam kemuliaan. Maka saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, marilah melalui bacaan-bacaan ini kita melihat juga siapakah kita di hadapan Allah. Jika kita melihat bahwa kematian adalah hal yang pasti, tentu kita akan mempersiapkan diri kita untuk mengisi tenggang waktu sebelum sampai pada titik nadir yang akan datang kepada kita. Apakah yang harus kita buat? Yaitu melaksanakan perintah Allah, kasihlah Allah dan kasihlah sesama manusia. Ibu Yosefa Tamamas telah melakukannya, dan kini dia telah menuai panenan atas taburan kasih yang telah dia tanam di dalam hati orang-orang yang dikenal dan mengenalnya. Di dalam dunia selama hidup 79 tahun dia meniti perjalanannya di dunia ini, bersiar mencari kebenaran sejati. Kini tiba saatnya dia pulang karena sudah menemukannya. Mari kita berdoa juga agar keluarga yang ditinggalkan
diberi kekuatan, dan kita pun tetap memiliki pengharapan bahwa hidup kita ini bukan hidup menunggu kapan kita mati, tetapi menanti kapan pintu abadi dibuka untuk hidup yang kekal. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin. Marilah